Kita patut mengucap syukur karena pada hari ini kita bersukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Ilahi yang menjadi manusia dan manusia ilahi. Seperti yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam ibadah Natal, sesi pelayanan anak jemaat, para Resos GKI Palangkaraya Tengah, Mari adik-adikku, semua kita siapkan hati dan pikiran kita melaksanakan ibadah Natal kita pada saat ini. adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan keselamatan kita. Keselamatan itu mengingatkan kita akan peristiwa yang sangat sederhana, di mana hari ini kita mengingat Yusuf dan Maria yang tidak memperoleh tempat penginapan, yang di Bethlehem, sehingga mereka menginap di kandang hewan dan Maria melahirkan bayi Yesus di sana. Dalam keadaan seperti itulah Juru Selamat datang. Berawal dari kesederhanaan, kesunyian, dan ketenangan, marilah kita memasuki peribadatan dengan hati yang tertuju pada Sang Pemberi Keselamatan dan hidup dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu lahir ke dunia, ini mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Hari telah berganti hari, seminggu lagi waktu yang sudah kita lalui. Banyak hal tentang aku, tentang kamu, tentang dia, tentang kita, tentang mereka, dan tentang kita semua. Banyak hal yang sudah kita lakukan, sadar ataupun tidak, semuanya itu pun bisa terjadi karena kenyataan Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang selalu ada saat kita melupakannya, Allah yang selalu setia saat kita tidak setia kepadanya, Allah yang selalu ada mendampingi kita dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Oleh karena itu, marilah kita datang bersekutu untuk mendengarkan firman-Nya, memuji Tuhan dan mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kakak ajak kita menyanyi bersama dengan judul Dia Lahir Untuk Kami.
menghabiskan ibadah ini dengan menerima potong dan salam. Ibadah Natal seksi pelayan anak Jemaat GKI Parampah ini jadi dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih, karunia, dan damai sejahtera melampaui kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Adik-adik, kita akan menyanyikan dari Kidung Jumat nomor 119, bait yang pertama sampai yang ketiga, Hai Dunia Gembiralah. Mazmur puji-pujian. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita ini kepada hari, dan malam menyampaikan berita ini kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung dunia. Bawalah besertaku kata-kata penyesalan, pujian, hormat dan kerinduan. Beribadalah kepadanya dengan rendah hati, dan dengan sukacita katakanlah kepadanya, Tuhan itu baik. Berikanlah kepada kami yang terbaik, ya Allah, dalam perayaan ibadah Natal pada saat ini. Katakanlah pula bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi serta keahlian tidak mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tidak beserta kita dengan kesiapan akan bumerang iman yang sebagai hiasan. Ucap syukur
Tuhan, kami memuji Engkau atas keajaiban besar yang telah Kau nyatakan kepada kami, atas bintang yang bersinar dan nyanyian para malaikat, atas tangisan seorang bayi dalam palungan. Kami memuji Engkau karena sabda yang telah menjadi daging. Dalam seorang bayi mungil, kami memandang kemuliaan-Mu yang bermandikan cahaya yang terang benderang. Terpujilah Engkau, Raja atas segala raja. Engkau bertahta di hati kami. Kami bersyukur atas kelahiran-Mu yang memberi pengharapan di tengah dunia yang gelap ini. Oleh karena Engkau mau datang merendahkan diri-Mu sendiri menjadi sama seperti kami manusia, agar kami diselamatkan. Terimalah pujian dan sembah kami ya Tuhan. Kami berdoa di hari Natal ini, ada banyak jiwa-jiwa yang beragam boleh dipuaskan. Jiwa-jiwa yang masih mencari kedamaian, mendapatkan kedamaian dan sukacita yang berasal daripada-Mu. Mereka yang masih ragu-ragu dapat mengambil keputusan untuk membuka pintu hati mereka untuk-Mu, menerima Engkau sebagai Juru Selamat satu-satunya. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kami naikkan bagi-Mu Tuhan, Alfa dan Omega. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, pada saat perayaan Natal, kita seringkali mendengar dengan istilah Istana Salju. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Istana Salju itu identik dengan segala sesuatu yang berwarna putih. Nuansa hujan salju dengan kapas tentu akan menciptakan acara Natal yang berbeda. Nah, anak-anak di Indonesia yang hanya mengenal dua musim yang tidak pernah mengalami hujan salju tentu akan mendapatkan pelajaran serta pengalaman yang berharga. Dan saat Natal kita juga tahu satu tokoh yang bernama Sinterklas, seorang yang baik hati dan senang memberi hadiah, merupakan teladan bagi banyak orang untuk berbagi dengan orang lain. Terlebih Yesus yang telah lahir ke dunia tentu memberikan teladan yang besar dalam kehidupan umat manusia. Adik-adik akan belajar untuk lebih mengerti betapa indahnya hidup dan saling berbagi. Adapun lonceng Natal, nah adik-adik diajak untuk menghayati panggilan Kristus yang kudus untuk menjadi pelaku firman. Kelahiran Tuhan Yesus membawa pesan supaya kita dapat mendengar panggilan perintah Tuhan untuk saling mengasihi sesama. Lonceng Natal sebagai lambang pembawa pesan sukacita sangat sesuai dengan tema Natal kita pada tahun ini, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bandingkan 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Nah adik-adik, saat lonceng berdenting, teng teng teng. Nah, suara terdengar sampai jauh. Suara yang sangat merdu membuat hati setiap orang akan mendengarnya dengan rasa hangat. Ada juga dunia hutan, pohon cemara yang memenuhi hutan menjadi simbol dalam acara Natal. Mengapa harus cemara bukan pohon yang lain? Alasannya adalah pohon cemara memiliki ketahanan tubuh yang hebat, tidak mudah mati karena cuaca buruk saat panas maupun dingin. Pohon cemara selalu menumbuhkan tunas baru. Nah adik-adik, adapun istana kado. Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita, yaitu anak-anaknya sebagai kado ulang tahun. Adik-adik diajak mempersembahkan hal-hal yang murni berasal dari diri mereka, berupa talenta, kerajinan tangan, uang tabungan, maupun masih banyak lagi. Orang-orang Majus yang hadir pada saat itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Para malaikat surga yang hadir saat itu pun mempersembahkan puji-pujian. Aku adalah terang. Allah menciptakanku pada hari pertama dunia dijadikan. Allah menciptakan terang agar seluruh ciptaannya tidak hidup dalam kegelapan. Dan aku adalah cakrawala. Allah menciptakanku pada hari kedua. Cakrawala itu ada sampai saat ini. Aku adalah laut. Allah menciptakanku pada hari ketiga. Aku diciptakan sebagai tempat ikan-ikan dan tumbuhan.
laut untuk hidup. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan memeliharanya. Dan aku adalah tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakanku bukan hanya sebagai makanan manusia dan binatang, tetapi juga untuk memberikan keindahan kepada dunia. Aku adalah matahari, Allah menciptakanku pada hari keempat. Aku diciptakan Allah untuk menerangi bumi pada siang hari, agar manusia dan segala ciptaan Allah dapat melakukan segala pekerjaannya. Dan aku adalah bulan, aku diciptakan Allah pada hari keempat. Aku diciptakan untuk menerangi bumi pada malam hari. Aku adalah bintang. Aku diciptakan pada hari keempat. Aku muncul setiap malam hari, dan kata orang aku indah. Dan aku adalah ikan. Allah menciptakanku pada hari kelima. Aku diciptakan bukan hanya sebagai makanan manusia saja, tetapi juga memberikan keindahan di perairan. Aku adalah burung-burung di udara. Allah menciptakanku pada hari kelima. Aku diciptakan untuk memberikan keindahan kepada alam melalui kicauanku setiap pagi. Dan aku adalah binatang darat. Allah menciptakanku pada hari ke-6. Sampai saat ini kita masih dapat melihat adanya binatang-binatang darat. Aku dan kita semua yang di sini adalah manusia. Kita diciptakan pada hari ke-6. Allah menciptakan kita bukan hanya untuk menikmati semua yang telah dijadikan Allah, dan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia yang berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Semua ciptaan Allah harus bersyukur atas apa yang telah diciptakan oleh Allah. Allah itu baik, sangat besar kasih setianya bagi seluruh ciptaannya. Amin. Kelahiran Tuhan Yesus, janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih dijambi oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Nah, adik-adik, kita akan mendengarkannya melewati nubuat yang akan disampaikan oleh Dina dan keganapan nubuat yang akan disampaikan oleh Dina. Nubuat Natal diambil dari Yesaya pasal 60 ayat 1-11 dengan berikut kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat datang dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku.
dan aku akan menyemarakan rumah kalunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah mengajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut dikirim sebagai tawanan. Amin. Penggenapan nubuat diambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Wahyu 2 ayat 7. Adik-adik, tiba saatnya kita memasuki penyalaan lilin Natal. Pada mulanya adalah firman, firman itu sumber hidup yang memberi terang kepada manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan telah dikalahkannya. Terang yang sejati yang menerangi manusia telah datang ke bumi. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah terang dunia. Orang yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang kehidupan." Penyalaan lilin Natal oleh yang pertama, Ketua Seksi Pelayanan Anak, Perwakilan NPH GKI Parapa, Pendeta Pelayanan, perwakilan Guru SAM GKI Parapa, dan perwakilan dari seluruh pengurus kategorial. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri, kita bersama-sama menaikkan pujian kita yang berjudul Oh Holy Night.
adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan sembah, yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam rangka pada hari ini, kami merayakan dalam ibadah Natal seksi pelayanan anak pada saat ini. Sebentar lagi Tuhan kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan seluruh anak-anak-Mu dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hamba yang Tuhan percayakan untuk menyampaikannya dapat menyampaikan firman-Mu itu Tuhan dengan baik, sehingga firman tersebut dapat mudah dimengerti dan dipahami oleh setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk mengawali renungan firman Tuhan dalam rangka kita merayakan ibadah Natal pada saat ini, Kakak mengajak kita untuk memperhatikan tayangan video animasi tentang siapakah Yesus. Mari adik-adik kita saksikan videonya sebagai berikut. Adik-adikku, siapakah Yesus? Dalam ilmu biologi susah dipahami karena dia lahir tanpa konsepsi normal. Dan dalam ilmu fisika, Yesus juga tidak dipahami karena Yesus tidak menyetujui hukum gravitasi saat ia naik ke surga dan saat ia berjalan berdiri di atas air. Dalam bidang ekonomi, Yesus juga tidak menyetujui hukum pengembalian yang berkurang dengan memberikan makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Dalam ilmu kimia, juga Yesus tidak bisa dipahami karena dia dapat mengubah air menjadi anggur. Dan dalam kedokteran, Yesus juga tidak dipahami, ya, karena dia luar biasa. Dia dapat menyembuhkan orang sakit dan orang buta tanpa memberikan 1 dosis obat apapun. Artinya, Yesus bisa menyembuhkan tanpa memberikan obat apapun. Dan dalam pemerintahan, Yesus juga sulit untuk dipahami karena dia mengatakan bahwa dia akan disebut penasehat ajaib, Raja Damai. Dan dalam sejarah, Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Jadi siapakah dia? Dia adalah Yesus, manusia sepanjang sejarah, di mana Yesus tidak memiliki hamba, namun mereka memanggilnya Raja. Dia tidak memiliki gelar, tetapi mereka memanggilnya Guru. Dia tidak mempunyai obat-obatan atau ramuan, tetapi mereka memanggilnya Sang Penyembuh. Dia tidak memiliki tentara, namun Raja takut akan dia. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya yang mengasihi dia. Yesus tidak hanya sekedar manusia biasa, dia adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Nah adik-adik, Yesus tidak memenangkan pertempuran militer, tetapi dia menaklukkan dunia dengan kuasanya. Dia tidak melakukan kejahatan, tetapi mereka menyalibkannya. Dia dimakamkan, lalu ia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Katakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ia mengasihi orang percaya yang mengandalkan Dia. Ia mengasihi kita semua. Ia menunggu umatnya, orang-orang berbalik dari dosa kepadanya dan percaya akan karya keselamatan melalui pengorbanan, kematian, dan kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik.
Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, melalui video tadi tentang siapakah Yesus, ternyata Yesus itu luar biasa ya. Dia bukan hanya sekedar manusia, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Allah yang menjadi manusia, tidak hanya sekedar manusia biasa, tapi juga ia adalah manusia yang memiliki keilahian di dalam dirinya. Nah, adik-adikku, secara ilmu matematika, secara ilmu fisika, kimia, dan biologi, keberadaan Tuhan Yesus tidak dapat dipahami. Mengapa demikian? Karena ia adalah Tuhan yang melampaui batas pemikiran dan pengetahuan kita sebagai manusia. Ia adalah Tuhan yang luar biasa, maka dari itu ia kita sebut sebagai Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang terkasih, pada saat ini kita kan sedang ibadah merayakan Natal seksi pelayan anak ya. Sebagai orang Kristen, adik-adik tahu tidak apa itu arti Natal? Apa ya arti Natal? Kakak percaya bahwa pasti adik-adik tahu. Kita tahu bahwa dalam kekristenan sebagai orang percaya, Natal merupakan hari di mana kita mengingat kembali dan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah lahir di tengah-tengah dunia ini. Maka dari itu, ibadah dan perayaan Natal adalah bentuk sukacita kita dalam mengingat kembali bahwa Ia, Sang Juru Selamat, ya, Mesias, telah hadir bagi kita sebagai Sang Penebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik yang terkasih, kakak mau mengajak kita kembali untuk melihat, ya, menonton video animasi tentang kelahiran Yesus dalam sejarah yang bisa kita lihat dalam Alkitab. Berikut ini, mari kita saksikan videonya. Tuhan Yesus lahir. Suatu hari, malaikat Gabriel datang kepada Maria dan memberitahu Maria bahwa ia akan melahirkan anak Allah yang Maha Tinggi. Ketika belum menikah, Maria mengandung dari Roh Kudus, tetapi Yusuf tetap menikahinya. Kemudian Kaisar Agustus memerintahkan semua orang kembali ke kota asalnya untuk didaftar. Pergilah Yusuf dan Maria ke kota Daud, yaitu ke kota Betlehem, karena Yusuf keturunan Raja Daud. Ketika mereka sampai di kota Betlehem, Maria akan melahirkan, tetapi semua penginapan sudah penuh. Akhirnya mereka menemukan tempat istirahat, tapi itu adalah kandang binatang. Kemudian Maria melahirkan seorang bayi, dan bayi itu dinamai Yesus, Sang Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia. Di dekat situ, para malaikat memberitahukan kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala. Dan para gembala pun sangat bersuka cita mendengar kabar itu, dan mereka pun bergegas untuk datang ke sana. Setelah itu, ada orang Majus mencari bayi Yesus yang dibimbing oleh sebuah bintang terang. Dan melalui bimbingan dengan melihat bintang terang, akhirnya orang Majus pun sampai ke tempat kandang binatang di mana Yesus dilahirkan. Orang Majus itu bertemu bayi Yesus. Mereka bersuka cita, mereka sangat senang. Dan sebagai wujud sukacita mereka akan kehadiran dan melalui kelahiran Yesus, mereka membawa persembahan dan sujud menyembah. Adapun adik-adik, persembahan yang diberikan orang Majus yaitu emas yang menggambarkan persembahan untuk Raja Agung, dan kemenyan yang menggambarkan persembahan untuk Imam Agung, dan mur yang menggambarkan persembahan untuk pengorbanan. Dan luar biasa karena mereka menganggap Yesus sebagai Mesias yang sudah datang
sebagai Raja, Sang Juru Selamat yang telah lahir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita melalui cerita animasi Tuhan Yesus lahir ke dunia. Nah, adik-adik, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah menyaksikan video animasi tentang kelahiran Yesus Kristus ya, dalam cerita dalam Alkitab, kita melihat bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu disambut dengan sukacita, baik itu oleh para malaikat di surga, di mana mereka memberitahukan kepada para gembala tentang kelahiran Yesus Kristus. Bahkan setelah itu, orang Majus juga datang untuk mencari bayi Yesus yang dibimbing dengan mereka melihat arah dari bintang terang. Dan mereka datang dengan persembahan dan sujud menyembah. Persembahan itu berupa emas, kemenyan, dan mur. Ada emas yang menggambarkan untuk Raja Agung, kemenyan yang menggambarkan untuk Imam Agung, dan mur ya, yang menggambarkan untuk pengorbanan. Dan setelah itu mereka sujud menyembah kepada Yesus Kristus. Anak-anak semua, tahun ini merupakan tahun kedua di mana kita masih dalam keadaan situasi pandemi COVID-19. Tetapi hal itu tidak mengurangi sukacita kita hari ini dalam kita merayakan kembali di dalam ibadah Natal pada saat ini. Terbukti bahwa kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus tidak hanya berhenti pada para malaikat, pada para gembala, maupun pada orang Majus, tapi terus berkelanjutan sampai sekarang ini dan seterusnya, terbukti dalam ibadah Natal kita pada saat ini. Nah, adik-adik, di dalam rasa sukacita Natal kita pada saat ini, seperti pada tema Natal kita pada tahun ini, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, berdasarkan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Adik-adik yang terkasih, anak-anak Tuhan, biarlah semua yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita melalui kelahirannya di tengah-tengah dunia ini, melalui kematian dan kebangkitannya untuk kita. Dia adalah Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita, anak-anaknya, yang sudah menebus dosa-dosa kita. Melalui kabar sukacita itu, hendaklah kita semua, anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan, melakukan firman Tuhan, yaitu kita mempersembahkan diri kita untuk Tuhan dengan cara hidup ya, seperti pada tema Natal kita tahun ini, di mana cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, mengajarkan kepada kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang peduli dengan sesama kita dalam menyatakan kasih Kristus yang sudah kita terima kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka yang menerima kasih Kristus itu dapat merasakan kasih itu di dalam perkataan kita, ya, tutur kata kita lemah lembut, di mana melalui perkataan kita memberikan dukungan dan semangat bagi orang-orang di sekitar kita yang sedang dalam keadaan sedih, sedang dalam keadaan masalah. Dan kemudian tidak hanya dalam tutur kata saja, tapi dalam tindakan kita juga bisa menyatakan kasih ya, dengan cara menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita, membantu orang tua kita, membantu saudara kita, teman-teman kita, dan setiap mereka yang membutuhkan pertolongan kita ya anak-anak. Selamat merayakan Natal ya anak-anak semua. Kiranya cinta kasih Kristus yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus dapat kita bagikan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, dengan menunjukkan rasa kepedulian kita untuk mau menolong ya, baik itu kita mau membantu menolong papa dan mama di rumah, kita mau menolong dan membantu kakak dan adik kita, teman-teman kita,
guru-guru sekolah hari Minggu, dan kepada setiap mereka yang perlu kita bantu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Adik-adik, tinggal saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Alangkah gembiranya mereka melihat intan itu. Mereka masuk ke dalam melihat bayi itu bersama ibunya. Mereka lalu sujud menyembah anak itu, kemudian membuka tempat harta mereka, lalu mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Masa raya Natal, marilah kita menyembah Dia, menyerahkan persembahan syukur kita kepadanya. Adik-adikku, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita dan sekaligus menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Pada malam yang syahdu, begini kudus Tuhan, sebelum perayaan beranjak usai, kami datang sujud menyembah, menghampiri Dikau, Raja yang kudus. Dengarlah doa kami ya Bapa. Terimalah persembahan umat-Mu ini yang kami serahkan dengan taat kepada perintah-Mu, untuk dipakai melayani Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Kami hadir saat ini bersatu hati meminta dan memohon kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 segera berlalu dan Tuhan pulihkan bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia. Karena kami yakin 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu dalam masa-masa sulit ini. Tolonglah kami untuk bisa mendalami, memahami Yesus sebagai gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia di atas muka bumi ini, untuk upaya penyelesaian damai di antara bangsa-bangsa yang bersengketa, bagi rakyat berbagai negara dan benua yang menderita akibat perbuatan teror, penindasan, kekerasan. Berilah kepada mereka yang kemungkinan baru untuk hidup dalam perdamaian. Terimalah permintaan doa kami ya Tuhan, bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Kiranya segala usaha yang menegakkan keadilan dan hukum dapat diberkati. Untuk pemimpin bangsa kami, baik yang berada tingkat pusat, daerah, tingkat 1, tingkat 2, kecamatan dan kelurahan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, akal budi dan kebijaksanaan, agar mereka dapat memimpin dengan baik, jujur, bijaksana, dan penuh kearifan. Dengan demikian, sebagai bangsa yang merdeka, kami dapat menikmati kemakmuran yang menjadi cita-cita bangsa kami. Demikian pula agama-agama yang ada di Indonesia ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kiranya semua agama dapat menjalankan kebebasan agamanya bagi usaha kesatuan dan keesaan gereja, bagi pertumbuhan dan perkembangan gereja, khususnya gereja Kalimantan Penggelis. Semoga Tuhan selalu mencurahkan Roh Kudus agar kesaksian, ibadah, dan pelayanannya dapat sungguh-sungguh dilakukan oleh semua pekerja gereja kami. Lapangkanlah jalan bagi gereja kami untuk bertumbuh, dan selamatkanlah gereja kami dari berbagai ancaman dan cobaan. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, marilah kita menyanyi ke bawah korban syukur. berkumpul bersama dalam kesucian dan sukacita. Sang Juru Selamat, dengarkan puji-pujian Allah. Kami rayakan kelahiran Yesus Kristus di dunia. Oh pembawa kedamaian, pelupah kami semua dalam keagungan-Mu. Selamat datang di dunia, selamat datang di bumi, selamat datang di antara manusia, selamat datang di hati Papa, selamat datang di hati Mama, selamat datang di hatiku. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kembali kita menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 99, baik yang pertama sampai yang ketiga, yang berjudul Gita Sorga Bergema. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak.
mengakhiri ibadah kita, mari kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Saya undang untuk berdiri. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantar, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang-orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Utuslah aku ya Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.